untuk membuktikan ke semua teman-teman yang memang ngejulitin aku, kalian lihat nanti aku di masa depan. Gitu aja. Nggak ngerasa harus melakukan hal yang sama sama mereka, karena rasanya komitmen pernikahan itu adalah tentang aku yang yakin bahwa aku bisa ngelakuinnya dan nggak merasa dipaksakan. Kalau misalkan emang sumber kebahagiaan mereka itu untuk menikah dulu, ya nggak apa-apa. Berhenti saling julid. Berhenti saling julid. Berhenti saling julid. Aku Feli dari Magelang. Halo, nama aku Riza Nurasi, aku dari Jambi. Nama aku Sabil dari Jakarta. Aku Ica dari Jakarta. Namaku Sandra, aku tinggal di Jakarta. Halo, nama aku Ella, aku asal dari Bogor. Karir dulu sih. Berkarir dulu. Karir sih dari Karir dulu. Kalau aku pribadi pasti tetap jalanin dua-duanya sih. Pengennya pasti bisa jalanin dua-duanya. Dua-duanya menurutku itu tanggung jawab. Aku tetap akan berkarir dulu sih, jadi nggak ada salahnya juga buat kita untuk berkarir dulu gitu loh, untuk mempunyai karya sendiri juga gitu. Aku sih satu-satu dulu, biar lebih fokus aja dulu. Nggak ngerasa harus melakukan hal yang sama sama mereka, karena rasanya komitmen pernikahan itu adalah tentang aku yang yakin bahwa aku bisa ngelakuinnya dan nggak merasa dipaksakan. Itu keputusan yang hebat sih, karena kan kalau saya sendiri mikir di umur segini nikah kayaknya wah ribet banget, banyak yang masih dipersiapin dan dia pasti juga struggling dengan dirinya sendiri, dengan hidupnya, dengan keluarganya gitu, dan dia berhasil mencapai suatu deal, yaitu dia menikah muda. Itu hebat banget sih. Kalau misalkan emang sumber kebahagiaan mereka itu untuk menikah dulu, ya nggak apa-apa. Saya mau jadi bos, Bu. Pasti yang pertama itu untuk orang tua ya. Saya kan dari kecil ya dibimbing sama orang tua. Saya mau ada membalas budi sama orang tua dengan cara saya bisa sukses berkarir, kemudian saya bisa membanggakan kedua orang tua saya gitu. Dan dulu tuh pengen jadi pengusaha sebenarnya. Jadi aku pengen buktiin kalau aku mampu. Pengen buktiin ke diriku sendiri sih. Pencapaian yang orang tua pengen ini, mereka pengen jadi dosen. Ya semoga harapannya ya bisa lulus untuk tes S2 dalam beberapa bulan ini. Jadi business woman sih, jadi entrepreneur. Pengen jadi penulis. Pengen jadi pengusaha. Saya lebih minat di ilustrator sama content creator sih. Kalau bisa jadi digital marketer profesional. Aku pengen jadi digital marketer. Art director, creative director, atau mungkin saya sih pengennya bikin ya agensi tapi di dunia kreatif gitu. Bisa jadi copywriter yang profesional. Yang paling besar sih sebenarnya lingkungan. Banyak persaingan di dunia industri gitu. Karena saya perempuan ya, dan setelah saya lihat juga leadernya creative agency itu jarang yang perempuan gitu. Jadi aku harus benar-benar belajar sendiri gitu. Aku harus mencari tahu sendiri dan aku harus benar-benar mencari kelas-kelas sendiri mengenai tentang digital marketing ini. Dan apalagi belum ada teman atau orang yang aku kenal sebagai digital marketing. Mungkin nggak secara langsung, tapi kayak misalnya siapa udah nikah gitu, pasti di post di grup kayak ini tuh udah nikah loh. Itu tuh secara nggak langsung kayak ya sebenarnya peer pressure sendiri sih, cuma tetap gimana cara mengatasinya supaya peer pressure itu nggak mengganggu, ya gimana caranya kita fokus ke tujuan kita yang di awal itu, kalau emang kita mau berkarir dan berbisnis terlebih dahulu. Kemarin sih terakhir saya tanggepinnya gini, jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti nggak ada cowok yang mau. Ya nggak apa-apa, saya juga nggak mau sama cowok yang takut cewek pinter gitu. Sampai saat ini kayaknya nggak ada, malah banyak kan yang salut karena aku memutuskan untuk kerja sendiri gitu. Paling ngejulitin tuh masalah karena belum merit, itu pasti. Aku kan tinggalnya di Jakarta, udah terbiasa hidup di sini gitu, melihat orang-orang ambisius untuk pekerjaan. Aku terbawa di sini gitu. Aku pengen S2 dulu. Aku target kayak nikah 25. Mereka kayak tua banget sih. Mungkin karena pemahaman mereka berbeda gitu, karena kampung gitu ya. Apapun yang teman-teman di sana katakan, ya udah. Jadi sedih.
untuk membuktikan ke semua teman-teman yang memang ngejulitin aku, kalian lihat nanti aku di masa depan. Gitu aja. Aduh. Netizen itu akan selalu julid. Jadi pastilah apapun yang kamu pilih pasti selalu bakal ada yang ngatain. Jadi gimana caranya kamu tetap berpegang pada prinsipmu sendiri. Kalau emang mau menikah ya menikahlah, kalau mau berkarir ya berkarirlah. Ya mungkin wajar-wajar aja ada, tapi jangan sampai perbedaan pendapat itu jadi sesuatu yang bikin konflik yang besar gitu. Lebih ke menerima aja, jalanin apa yang jadi isi hati, terus jangan iri sama orang lain. Harusnya udah terima-terima aja gitu. Lagian kan itu juga bukan hidup mereka gitu yang kita ganggu. Jadi harusnya sih pertentangan antara karir atau nikah dulu itu nggak harus diperdebatkan lagi, dan mungkin juga sesama perempuan tuh harusnya bisa lebih mendukung lagi. Perempuan nggak hanya bisa kerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, tapi perempuan juga bisa bekerja di bidang seperti laki-laki, di bidang sosial, kesehatan, politik, dan lain-lainnya. Aku lihat dari pengalaman dari organisasi, di kelas, kayak yang bawel tuh perempuan gitu, yang pengen semua tugas beres tuh perempuan, yang teliti banget sama tugas tuh perempuan. Ada beberapa hak-hak perempuan itu yang masih belum didapatkan gitu. Dan dari situ perempuan itu lebih vokal gitu tentang hal-hal seperti ini, karena kita sendiri yang tahu masalahnya, kita sendiri tahu nih kendala-kendalanya apa. Jadi dari situ juga bisa lebih disuarakan gitu, kesulitan atau mungkin ada hak kita yang diambil itu bisa lebih disuarakan lagi. Menurut saya peran perempuan sekarang ini udah nggak ada perbedaan gender antara perempuan atau laki-laki gitu ya. Semua karir di Indonesia ini udah bisa dilakuin sama semua perempuan gitu. Kalau dulu kan kayak kerja berat itu cuma bisa dilakuin sama laki-laki, sekarang perempuan pun bisa ikut andil dalam peran itu gitu. Jadi perempuan sekarang udah hebat-hebat banget. Perempuan masa kini tuh sekarang kan udah ada banyak malah ya perempuan yang kerja atau berjuang untuk meraih mimpinya, bahkan udah ya menyeterai laki-laki gitu. Kalau orang bilang sih bisa kerja juga, bisa ngurus anak, bahkan bisa ngurus suami juga kan gitu. Jadi yang wanita sekarang adalah Sri Kandi masa kini lah. Sekarang mulai ada gerakan tuh Women Support Women. Nah itu biasanya gerakan itu menurutku bagus sih, karena menurut kita sekarang harus memperjuangkan hak-hak kita sih sebagai perempuan. Kita harus support sih. Kalau memang itu tuh hal yang baik, kita harus support teman kita, kerabat kita. Jadi jangan dinyinyirin kalau dia punya suatu prinsip, suatu misalnya life goal gitu. Kalau menurut aku, yang paling utama itu adalah kita meyakini diri kita dulu sih sebenarnya, bahwa kita punya hak, kita sebagai perempuan punya identitas. Jadi menurut aku ya salah satu caranya dengan menjaga diri kita dulu, meyakini diri kita, kemudian kita bisa kasih itu ke orang-orang di sekitar. Mama sih pasti ya. Pasti ibu ya. Yang menginspirasi saya sih udah pasti ibu ya. Ya, menurut saya perempuan yang menginspirasi saya itu ada Mbak Najwa Shihab. Mbak Najwa Shihab. Karena Mbak Najwa Shihab ini punya pendidikan yang tinggi yang bisa memotivasi saya bahwa wanita itu nggak harus ada di dapur untuk berumah tangga gitu, tapi wanita itu harus perlu banget punya pendidikan yang tinggi demi bisa membangun karakter dirinya supaya bisa dipandang perempuan itu nggak lemah, perempuan itu bisa berargumen dengan orang lain, bisa menunjukkan bahwa dirinya itu berani dan nggak lemah gitu. Jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan hak-hak kita. Tetaplah pada prinsip kita, jangan dengerin orang-orang sekitar ngomong apa, tetapi tetap fokus ke tujuan kita. Nggak ada usaha yang mengkhianati hasil. Dan tetaplah teguh pada pilihan kita, entah itu mau menikah, entah itu mau karir, itu adalah hak kalian sebagai perempuan. Belajarlah untuk lebih mengerti dan memahami orang lain, bahwa setiap orang punya prinsip hidup yang berbeda. Aku berharap semua orang, terutamanya sesama perempuan, belajar untuk melihat dari kacamata yang berbeda, supaya kita itu nggak saling menghakimi, bahwa kita harus tahu apapun yang dipilih oleh orang lain itu sebenarnya juga benar menurut dia. Kalian jangan takut, jangan merasa rendah, karena kita sama aja seperti laki-laki. Kita punya hak dan kita bisa
melakukan hal yang kita inginkan, punya kemampuan. Jangan batasi diri kamu hanya karena pandangan orang-orang di sekitar kamu. Kalian adalah wanita hebat yang mampu menunjukkan kepada dunia bahwa wanita adalah sosok yang tidak lemah, sosok yang berani, sosok yang bisa memotivasi semua orang. Berhenti saling julid. Berhenti saling julid. Berhenti saling julid. Pesan aku untuk teman-teman perempuan di Indonesia, think like a man and act like a lady. Artinya kita harus berpikir seperti laki-laki yang rasional, yang berdasarkan logika, tapi kita tetap sebagai kayak perempuan yang manis, lugu, dan empatik terhadap semua orang. Dari hasil sharing bareng tadi, kita udah paham nih kalau para perempuan hebat punya pilihan dan pendapatnya sendiri. Nah, sekarang kita juga mau kasih tahu gimana sih sejarah Hari Perempuan dan kasih tips perempuan yang inspiratif. Tonton sampai habis ya. Berawal dari aksi unjuk rasa sosialis Amerika Serikat pada 8 Maret 1909, para buruh perempuan menyuarakan hak mereka tentang peningkatan standar upah dan pemangkasan kerja. Aksi di Amerika Serikat itu jadi pemicu gerakan di beberapa negara Eropa pada 19 Maret 1909. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak pilih kaum perempuan. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya di tanggal 8 Maret 1977 ditetapkan sebagai Hari Perempuan Internasional dan diresmikan oleh PBB sebagai perayaan tahunan untuk memperingati hak perempuan dan mewujudkan perdamaian dunia. Nah, ngomongin soal perjuangan nih, kenapa sih perempuan harus memperjuangkan haknya? Memangnya, apa sih peran sebagai perempuan? Perempuan punya hak untuk berperan sebagaimana dirinya sendiri, yaitu jadi seorang istri dan ibu. Perempuan punya peran besar di dalam keluarga. Selain jadi seorang ibu dan istri yang baik, mereka juga punya peran untuk menjadi inspirasi bagi anaknya kelak, sehingga mereka bisa melahirkan generasi yang cerdas. Seiring perubahan zaman, pandangan soal perempuan mulai lebih terbuka. Perempuan punya kesempatan untuk mengembangkan diri dan karir. Perempuan juga berhak mewujudkan mimpinya. Yang artinya, sekarang perempuan punya peran sebagai sosok yang inspiratif dan mematahkan stigma kalau perempuan itu lemah. Mau fokus ngurus kehidupan rumah tangga, atau mau berkarir dulu? Ya, nggak ada yang salah dengan pilihan itu, karena bukan berarti mereka melupakan hakikat sebagai perempuan, ataupun nggak mikirin masa depan. Apapun pilihan mereka, bukanlah hal yang perlu didebatkan, tapi bagaimana menjadikan pilihan itu sebagai peran yang bermakna. Terus, gimana ya cara buat jadi perempuan yang inspiratif? Kamu perlu tahu kuncinya dulu nih. Yang pertama, tetapkan tujuan hidup kamu dulu, biar kamu paham apa yang mau kamu capai. Yang kedua, percaya sama diri sendiri. Percaya sama kemampuan diri kalau kamu bisa jadi apa yang pengen kamu mau. Ketiga, kamu perlu belajar dari kesalahan. Jadikan kesalahan kamu sebagai pelajaran hidup yang bikin kamu bisa selangkah lebih maju lagi. Yang keempat, kamu perlu bisa beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan. Ini penting buat mengembangkan diri dan gak ketinggalan sama perkembangan zaman. Kelima, kamu perlu punya pemikiran bahwa ilmu yang kamu punya bukan untuk kamu sendiri. Kamu perlu membaginya ke orang lain, karena terkadang kamu juga mendapatkan ilmu dari apa yang orang lain alami. Coba kamu lakukan step by step-nya ya. Pada akhirnya, setiap perempuan berhak buat nentuin pilihan apa yang bakal dia jalanin di hidupnya. Kita cuma perlu saling menghargai setiap pilihan yang berbeda-beda. Selamat Hari Perempuan Sedunia. Semoga kamu bisa menjadi perempuan hebat yang menginspirasi ya, geng. Untuk kamu para perempuan hebat, punya goals apa nih dalam hidupmu? Sharing di kolom komen ya.